Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim data bisnis ingin mempresentasikan hasil duplikasi tas pada jurnal yang telah kami tentukan. Berikut ini anggota tim kami. Ismail Muhammad Salih dengan NIM 40, Johannes Christian dengan NIM 48 sebagai kapten, Cindy Hairunisa dengan NIM 83, Audrey Eragonia dengan NIM 84, dan saya sendiri Hilda Arisa dengan NIM 93. Review jurnal referensi. Judul jurnal yang kami referensi yaitu Analisis Penyakit Jantung menggunakan metode KNN dan Random Forest dengan penulis Lia Andiani, Sukemi, dan Dian Palupirini. Nama jurnalnya Proceeding Annual Research Seminar pada tahun 2019. Tujuan dari jurnal tersebut menganalisis terkait penyakit jantung dengan melakukan klasifikasi menggunakan KNN dan Random Forest pada data pasien penyakit jantung berdasarkan umur dan tipe rasa sakit di dada. Data collection. Data jurnal yang kami referensi berasal dari kaggle.com dengan record data sebanyak 1025 data yang terdiri dari 526 pasien terdiagnosa penyakit jantung dan 499 pasien lainnya tidak memiliki penyakit jantung. Data ini memiliki 14 atribut termasuk dengan target atau kelas. Exploratory data analysis. Pada jurnal yang kami referensi, eksploratorinya menggunakan visualisasi dengan pendekatan grafik dan diagram untuk melihat hubungan antara atribut pada data. Pada jurnal ini juga dilakukan visualisasi data berdasarkan umur dengan rentang 30-70 tahun serta tipe rasa sakit di dada yang dialami. Berdasarkan visualisasi data tersebut, umur dapat menentukan tipe rasa sakit atau nyeri yang berbeda-beda. Modeling. Modeling pada jurnal tersebut menggunakan K-Nearest Network atau KNN. KNN merupakan model klasifikasi berdasarkan dengan jarak antar data. Prinsip kerjanya, mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dan K tetangga terdekatnya dalam pelatihan atau training. Yang kedua, Random Forest merupakan algoritma klasifikasi yang digunakan pada data yang berjumlah besar. Metode ini dilakukan dengan menggabungkan tree yang dimana semakin banyak tree yang terbentuk dapat mempengaruhi nilai akurasinya. Banyaknya pohon juga ditentukan berdasarkan nilai entropi. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menghitung hasil dari model klasifikasi agar sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Pada jurnal, evaluasinya menggunakan confusion matrix dengan berdasarkan nilai precision, recall, F1 score, serta akurasi dari kedua metode yang digunakan. Hasil dan kesimpulan dari review jurnal tersebut, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada jurnal tersebut, analisis penyakit jantung berdasarkan umur dan tipe rasa sakit di dada dengan algoritma KNN menghasilkan tingkat akurasi sebesar 93%, sedangkan klasifikasi dengan menggunakan random forest menghasilkan tingkat akurasi sebesar 72%. Dari tingkat akurasi kedua algoritma tersebut, dapat dibandingkan bahwa KNN lebih baik daripada random forest untuk menghasilkan pasien yang memiliki penyakit jantung. Selanjutnya adalah modifikasi jurnal referensi. Berikut adalah tahapan metodologi pada penelitian kami. Data collection merupakan data yang sama seperti yang digunakan pada jurnal referensi. Data tersebut digunakan untuk memprediksi pasien memiliki penyakit jantung atau tidak, dengan 14 variabel yang terdiri dari 13 atribut dan 1 target. Data berjumlah 1025 data. Exploratory data analysis terbagi menjadi 3, yakni visualisasi untuk melihat korelasi seluruh variabel, visualisasi distribusi data, dan visualisasi korelasi variabel atribut terhadap target. Pada jurnal referensi, setelah data dieksplorasi, data langsung dilakukan pembuatan model klasifikasi, sehingga kami menambahkan tahapan pre-processing, yakni dengan mengecek duplikasi data dan penanganan outlier. Berikutnya, pada jurnal referensi, tahapan split data tidak dideskripsikan persentase pembagian data training dan data testing.
Sehingga kami putuskan untuk melakukan pembagian sebesar 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya merupakan proses pemodelan. Kami menggunakan dua metode klasifikasi, yaitu Random Forest dan K-Neural Network atau KNN. Pada metode Random Forest, kami melakukan pencarian nilai N estimator pada range 10 hingga 100 untuk menentukan nilai N estimator yang memiliki nilai akurasi terbesar. Sedangkan pada metode KNN, kami melakukan pencarian nilai K atau jarak terdekat dengan range 1 sampai 15 untuk menentukan nilai K dengan nilai error terkecil. Yang terakhir, tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang kami lakukan sama seperti dengan jurnal referensi kami, yaitu menggunakan tabel confusion matrix untuk menentukan nilai precision, recall, F1 score, dan akurasi. Hasil dan pembahasan modifikasi jurnal yang telah kami lakukan. Yang pertama, pada exploratory data analysis, kami melakukan modifikasi, yaitu melakukan visualisasi data dengan menggunakan heat map untuk melihat korelasi antar data yang ada. Berikutnya, kami melakukan visualisasi data untuk melihat distribusi data. Di sini kami melakukan visualisasi data untuk melihat apakah data yang kami gunakan merupakan data yang imbalance atau balance. Berdasarkan distribusi data, data yang kami gunakan merupakan data yang seimbang atau balance data dengan perbandingan data 48,7% untuk seseorang pasien yang dinyatakan memiliki penyakit jantung dan 50,3% untuk seseorang yang dinyatakan tidak memiliki penyakit jantung. Berikutnya, kita melakukan visualisasi data untuk melihat korelasi data terhadap fitur target. Berdasarkan visualisasi data ini, kami melihat bahwa fitur yang memiliki korelasi besar atau memiliki pengaruh besar terhadap fitur target adalah fitur chest pain atau CP dan fitur talak. Oke. Setelah kita memahami ya tadi ada penjelasannya mengenai exploratory data analysis atau EDA, di mana kita melakukan pemahaman data, data kita apa saja, lalu ada masalah apa pada data tersebut, gitu ya, bagaimana distribusi datanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pre-processing data nih. Nah, di pre-processing ini kita akan melakukan hal-hal apa saja yang akan kita eksekusi untuk memperbaiki data nih, untuk memperbaiki data-data yang bermasalah tersebut, gitu ya. Yang pertama di sini adalah duplicate data. Nah, pada tahapan duplicate data ini, kita disclaimer aja sebelumnya kita mendapatkan data berjumlah 300 gitu ya. 300 sekian, ada data di Kaggle berjumlah 300. Lalu kita lihat terhadap jurnalnya, ternyata di jurnal tersebut terdapat 1025 data gitu, yang ternyata berbeda ya, sedangkan memang kita harus sama gitu datanya. Nah, setelah itu, setelah kita lihat, kita cari-cari dan kita lihat di source dari jurnalnya, kita dapatkan nih data dengan 1025 data ini. Nah, ketika kita dapatkan, kita pahami datanya, ternyata terdapat duplikasi data sebanyak 723 data. Nah, hal ini sangat berbahaya nih. Ini tidak disebutkan di dalam jurnal tersebut. Sedangkan dengan adanya duplikasi data ini tidak sama seperti Smote ya. Kalau Smote mungkin berbeda gitu ya. Ada resampling gitu. Resampling dengan variabel nilainya berbeda. Tapi ini nilainya sama semua duplikasinya. Nah, hal ini dapat berakibat pada pembuatan model yang overfitting gitu ya, terlalu banyak yang mempelajari hal yang sama gitu. Nah, selanjutnya, maka dari itu kita melakukan perbaikan nih datanya nih. Kalau misalkan di jurnal mendapatkan 90% lebih ya, akurasinya mungkin tuh karena banyak sekali data-data yang dipelajari adalah data yang sama gitu. Atau mungkin ketika dilakukan testing, data yang dibagi merupakan data training juga gitu ya. Makanya terdapat overfitting gitu. Belum tentu nanti dengan data barunya bisa mendapatkan akurasinya sama gitu. Nah, maka dari itu kita melakukan drop nih. Kita melakukan drop duplikasi datanya. Kita lakukan pengecekan dulu ya sebelumnya. Terdapat 723 data dengan dfduplicated.valueCounts itu functionnya. Lalu kita menemukan tinggal 302 data nih yang tidak duplikasi nih. Nah, kita lakukan drop deh duplikatnya 723. Menyisakan 302 data dan 14 kolom termasuk kolom target gitu ya atau kolom class. Nah, ini salah di sini ada penghapusan maksudnya ini ya record data baris ya yang memiliki data terduplikasi bukan kolom. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai masalah yang kedua yaitu adalah outlier nih. Di masalah ini yaitu ada data yang
apa ya, mungkin salah penulisan atau mungkin pokoknya intinya adalah di luar dari range data yang harusnya sesuai gitu ya. Nah, ini di luar data tersebut atau outlier lah dari datanya ya. Nah, outlier ini ditemukan pada kolom CA. Kolom CA ini adalah merepresentasikan dari number of major vessels gitu ya dari jantung kita gitu. Nah, di sini ada nilai dengan nilai 4 nih. Kita lakukan pengecekan dulu. Ada nilai 4 gitu. Dimana seharusnya data tersebut tidak ada nilai yang memiliki range lebih dari 3 gitu ya. Karena range datanya memang dari 0 sampai 3 saja gitu. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut kita melakukan penggantian data yang berdasarkan nilai data terbanyaknya atau modusnya gitu ya, yaitu 0 gitu. Nah, tahapannya gimana nih kita bisa dapatkan 0 dan kita bisa dapatkan ada outlier datanya. Tahapannya kita lakukan pengecekan dulu. Gitu, kita lakukan pengecekan DF kita ini khususnya di CA ya. Pada kolom CA ini apakah ada nilai yang kurang dari 0 atau kurang dari 0 maksudnya negative value ya. Negative value apakah ada atau mungkin lebih dari 3 nih. Sedangkan kita punya range datanya cuma 0 sampai 3 gitu. Nah, ternyata ada nih data tersebut yang memiliki nilainya CA-nya 4 gitu ya. Nah, ini kan sudah outlier nih. Maka dari itu kita melakukan replace data atau kita melakukan pergantian data menggunakan nilainya yaitu nilai modus gitu ya. Kita replace dengan df CA mode itu dengan nilai 0. Hasilnya ketika kita cek lagi ternyata semua sudah kita perbaiki nih untuk outlier ya. Sudah tidak ada nilai di bawah 0 dan di atas 3. Maka dari itu masalah ini sudah terhandle. Oke. Nah, memang data yang kita dapatkan cukup bersih ya. Jadi di jurnal juga cukup bersih datanya. Yang kita lakukan hanya hal tersebut saja di data preprocessing. Maka selanjutnya kita melakukan modeling nih. Di modeling ini kita ada 2. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih adalah KNN atau K-nearest neighbor ya. Mungkin ini sudah sering sekali. Kita mencari dulu nih nilai K dengan error terendah dan nilai 7 dipilih untuk jadikan nilai K pada model. Nah, jadi penjelasannya bahwa di jurnal tersebut tidak ada nih optimisasi model seperti ini. Maka dari itu kita melakukan improvisasi lah gitu ya. Kita melakukan improvisasi bagaimana model yang kita dapatkan bisa lebih baik daripada jurnal tersebut gitu. Dengan cara kita melakukan perhitungan atau melakukan pengecekan gitu ya pada parameter K-nya gitu. Dari 1 sampai sekian gitu ya. Kalau di sini kita kasusnya sampai 15 ya. Di sini range sampai 15. Oke. Pertama kita deklarasikan dulu errornya untuk untuk listnya ya, untuk array untuk menyimpan errornya nanti. Nah, selanjutnya kita melakukan loop. Kita melakukan loop dari 1 sampai 15. Kita deklarasikan model kita yaitu KNN dengan neighbors atau parameter K-nya sama dengan I melalui range ini. Nah, kita fit terhadap data training kita, X-train dan Y-trainnya, data fitur dan kelas. Lalu kita predik nih hasilnya berdasarkan model yang sudah kita fit ke dalam data training kita. Nah, selanjutnya kita lakukan error append dengan rata-rata dari hasil pengecekan ini, prediksi apakah sama dengan y-test gitu. Jadi hasil prediksinya apakah tidak sama dengan y-test gitu ya, nanti dirata-ratakan. Nah, ini kan menghasilkan nilai vektor atau binary ya, binary 1 dan 0 gitu. Nanti dirata-ratakan terlihat nilai errornya berapa gitu. Nah, setelah kita dapatkan nilai errornya ini listnya, kita lakukan plotting. Kita lakukan plotting, terlihat hasilnya di sini bahwa dengan K1 mungkin errornya besar gitu, sampai ke bawah errornya mengecil, dan optimalnya ada di daerah sini nih ya. Ada di daerah 4, 6, dan 7 gitu. Maka dari itu kita lakukan satu-satu pengecekan lagi nih. Kira-kira dari 4, 6, dan 7 ini mana yang lebih kecil gitu errornya, atau lebih tinggi akurasinya. Mungkin ini terlihat rata ya teman-teman. Mungkin ini terlihat satu garis gitu ya. Bahwa ini errornya adalah sama. Padahal setelah kita lakukan pengecekan kembali dengan seperti hal seperti ini ya. Dengan kita masukkan n masing-masing 4, 6, dan 7. Dihasilkan nilai 7 memiliki akurasi yang tertinggi atau error yang terendah gitu. Nah, akhirnya kita memilih 7 sebagai nilai K atau parameter K dari model kita gitu dengan hasil yang optimal. Nanti hasil akurasinya akan dijelaskan di tahap evaluasi. Selanjutnya, modeling yang kedua ini adalah kita menggunakan random forest nih. Nah, sama seperti sebelumnya, di jurnal belum ada. Dia menggunakan random forest juga, tapi di jurnal tidak melakukan optimisasi terhadap pembuatan modelnya gitu ya. Tapi di sini kita mencoba untuk mengganti nilai estimatornya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan estimator yang default ya itu berjumlah 200 gitu. Nah, di sini kita estimatornya
Kita coba nih salah satu dari 10 hingga pertama hingga 200 gitu. Ternyata kita lihat nilai yang teroptimal itu ada di antara 20 sampai 100 doang gitu. Jadi 100 itu udah puncaknya. Nah, maka dari itu kita melakukan modeling dengan parameter n estimatornya adalah 100. Sedangkan kita mau random startnya 40. Nah, random start ini digunakan supaya saat kita melakukan modeling, akurasinya itu tidak berubah-berubah ya, tidak terlalu random gitu. Jadi kita sediakan random start sebenarnya 40. Kayak gitu. Maka dari sini sudah terlihat ya, setelah di plotting terlihat bahwa memang akurasi terbesarnya ada di 100, n estimator 100 gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk evaluasi akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu tahapan evaluasi. Untuk evaluasi model klasifikasi, kami menggunakan metode yang sama dengan metode pada jurnal referensi, yaitu dengan tabel coefficient matrix, nilai akurasi, presisi, recall, dan eval score. Pada Kinetics Network, kami mendapatkan tabel coefficient matrix seperti pada gambar, yaitu dengan nilai true positif 30, true negatif 21, false positif 4, dan false negatif 6. Dan untuk nilai akurasi didapatkan nilai sebesar 83,6%. Nilai ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan hasil nilai akurasi pada jurnal referensi. Dan untuk nilai presisi yaitu sebesar 84%, recall 77,7%, dan eval score sebesar yaitu 80,7%. Dan untuk evaluasi klasifikasi random forest, didapatkan tabel coefficient matrix seperti pada gambar, yaitu dengan nilai true positif 31, true negatif 24, dan false positif dan negatif sebesar 3. Dan untuk nilai akurasi didapatkan hasil yaitu sebesar 90,1%. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan jurnal referensi yang kami gunakan. Dan untuk nilai presisi, recall, dan eval score yaitu adalah sama sebesar 88,8%. Berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan dengan melakukan beberapa modifikasi pada metode penelitian, kami dapat menyimpulkan bahwa duplikasi tak jurnal yang telah kami lakukan untuk data penyakit jantung menunjukkan metode klasifikasi random forest lebih baik, di mana ditunjukkan dengan nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Kinetics Network. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.